Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah di minggu ke-13 sesudah Trinitatis hari ini dari Injil Lukas. Lukas 15 ayat 11 hingga ayat 32. Saya bacakan untuk kita. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah salah satu perumpamaan Yesus yang sangat terkenal. Perumpamaan ini mengungkapkan bahwa seluruh manusia, siapapun dia, bisa
dan gampang jatuh ke dalam dosa. Manusia cenderung menghambur-hamburkan berkat-berkat yang Tuhan berikan dan memboroskannya untuk memuaskan hawa nafsunya dengan mabuk-mabukan, dengan pesta miras, dengan pesta narkoba, dengan dugem, dengan main perempuan dan lain-lain. Perumpamaan tentang anak yang hilang ini menunjukkan sifat manusia yang ingin sebebas-bebasnya dan tidak mau terikat dengan Tuhan. Tetapi lihat apa akibatnya. Apa akibatnya? Yaitu kesengsaraan. Orang yang ingin bebas dari Tuhan akan sengsara oleh kebebasannya itu sendiri. Tentang hal ini pasti sudah banyak dan sering kita dengar. Tetapi perumpamaan ini menunjukkan sisi yang lain. Dan itulah sebenarnya yang menjadi judul dari perumpamaan ini. Yaitu Allah kita adalah Bapa yang pengampun, Bapa yang pemurah, Bapa yang pemaaf. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini bertujuan supaya kita yakin dan percaya bahwa Allah kita itu adalah Allah yang mau mengampuni semua kesalahan bagaimanapun besarnya, bagaimanapun jahatnya. Kita punya Allah yang lebih suka mengampuni daripada menghukum. Ini sebuah ilustrasi. Setiap malam seorang ayah selalu menata meja makan dengan 6 kursi. 5 orang untuk anggota keluarganya yang tinggal bersamanya. Dan 1 kursi lagi yang berada tepat di ujung meja selalu dibiarkan kosong. Lalu istri dan anak-anaknya itu bertanya, "Ayah, untuk siapa kursi kosong itu?" Sang ayah menjawab dengan pelan, "Itu untuk kakakmu. Kalau suatu hari kakakmu itu pulang, kursi bagi dia sudah tersedia." Kakaknya itu telah pergi dari rumah bertahun-tahun sebelumnya setelah berselisih dengan ayahnya. Ia tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim kabar. Tetapi malam demi malam kursi itu tetap ada, tidak pernah digeser, tidak pernah digunakan oleh orang lain. Dan di setiap doa makan sang ayah itu selalu menambahkan dalam doanya, "Tuhan, jagalah anakku yang hilang, pulangkanlah dia padaku." Saudara-saudaraku, bertahun-tahun berlalu. Suatu malam ketika keluarga sedang bersiap makan malam, terdengar suara pintu depan diketuk pelan. Dan saat pintu dibuka, di sana berdiri seorang pemuda dengan mata berlinang, dengan tubuh yang sangat lelah. Ia berkata, "Ayah, bolehkah aku pulang?" Lalu sang ayah berlari menghampiri anak itu lalu memeluknya. Dan dengan suara gemetar sang ayah berkata, "Nak, anakku, kursimu selalu ada di sini. Aku tidak pernah berhenti menunggumu untuk pulang." Saudara-saudaraku, seperti itulah Allah kita. Dia selalu menunggu kita dan sangat merindukan kedatangan setiap orang, anak yang hilang, setiap orang yang berdosa. Dia sangat merindukan untuk kembali ke pelukannya. Bahkan perumpamaan sebelum dan sesudah perumpamaan ini menunjukkan bahwa Tuhan kita aktif mencari setiap orang yang hilang. Tuhan kita selalu mengerahkan segalanya agar anak yang hilang itu didapat kembali. Karena terlihat ketika si anak hilang itu kembali lagi. Dan ketika dia masih terlihat di kejauhan, sang bapak langsung berlari menjemput anak hilang itu. Dan menurut penafsir, tindakan berlari ini adalah tindakan yang luar biasa.
Karena bagi orang Yahudi sangat tidak lazim, bahkan termasuk melanggar budaya bila ada seorang ayah yang lebih tua berlari untuk mendapatkan anak yang lebih muda. Karena itu akan membuat mata lutut kakinya terlihat orang. Dan itu dianggap sebagai tindakan yang tidak bermartabat, tindakan yang memalukan. Karena itu bila Yesus menggambarkan seorang bapak yang berlari, Yesus sedang menunjukkan sesuatu yang sangat radikal, yang tidak lazim, yaitu tindakan kasih yang melampaui norma sosial, yang melampaui harga diri kita. Malah lebih hebat lagi. Di Yohanes 3 ayat 16-17 dikatakan, demi keselamatan kita, anak-anak hilang ini, orang-orang berdosa ini, Allah itu mau memberikan anaknya yang tunggal, yang mau memberikan nyawanya untuk menebus kita. Sehingga barang siapa yang mau kembali, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, pasti dosanya sudah dihapuskan. Dan dia akan dibenarkan. Dia akan selamat. Dia akan dianugerahi hadiah hidup kekal. Itulah kasih yang tidak terhingga. Tidak ada kasih seperti itu kita jumpai dimanapun. Dan saudara-saudaraku, setelah si anak hilang itu tiba, sang bapak langsung menerima dia tanpa syarat. Itulah keluar biasaan dari kasih Tuhan Yesus. Dia mau menerima orang berdosa tanpa menunggu kita harus layak dulu. Tidak. Kasihnya itu unconditional. Kasihnya itu tanpa syarat. Allah kita mau memeluk, mencium kita. Tanda penerimaan total. Allah memberikan jubah, cincin, sepatu sebagai simbol pemulihan status. Bukan sebagai budak, tetapi sebagai anak. Dan Allah Bapa itu menyambut dengan pesta sebagai tanda penerimaan dengan sukacita. Saudara-saudaraku, itulah menjadi jaminan bagi kita orang-orang berdosa ini. Bagaimanapun besarnya dosamu, bagaimanapun jahatnya kita, walau itu merah seperti salju, tetapi Allah di dalam Yesus Kristus pasti mau menghapuskannya. Itu dengan jelas dikatakan di 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena itu terbuktilah firman Tuhan yang disampaikan di Yehezkiel 33 ayat 11b yang mengatakan, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Hanya ada satu syaratnya, yaitu percaya. Terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, akui semua dosa-dosamu, dan bertobatlah. Pasti. Yesus mau mengampuni. Pasti Yesus mau menghapus dosa. Pasti Yesus mau membenarkan kita. Sehingga di hari penghakiman kelak kita tidak akan dihukum lagi. Dan selanjutnya yang tidak kurang menariknya, saudaraku, dikatakan, justru bila ada seorang pendosa seperti kita yang mau bertobat dan kembali kepada Yesus, maka akan ada sukacita besar di sorga. Itu ayat 32, ayat 7 dan ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, mari segeralah datang. Di zaman ini banyak orang yang menjadi hilang karena ingin bebas sebebas-bebasnya. Banyak orang yang tidak lagi menghiraukan hubungannya dengan Tuhan. Banyak orang yang sudah seperti bagaikan layang-layang yang putus. Dan banyak orang yang sudah terlampau dalam, terhanyut dalam kenikmatan harta, kenikmatan dunia.
Banyak orang yang menerima berkat Tuhan yang melimpah, tetapi justru mereka melakukannya untuk melakukan dosa, untuk menghinakan Tuhan. Mereka hidup di dalam hedonistik, pesta narkoba, pesta seks bebas, dan lain-lain. Banyak orang di zaman kita sekarang menjadi orang yang anti otoritas, tidak mau diatur oleh Allah. Orang yang anti kritik, orang yang anti nasihat. Orang-orang ini lebih suka mencari pembenaran di media sosial daripada mendengar kebenaran dari firman Tuhan. Saudara-saudaraku pendengar dari ibadah online ini, bila di antara kita ada yang sudah, atau bila di antara kita ada orang yang sedang jatuh dalam perilaku si anak hilang zaman modern ini, hari ini saudaraku kita diberi berita sukacita. Ada kesempatan bagimu untuk pulang. Pintu kasih Tuhan terbuka untukmu. Kamu pasti diterima bukan sebagai budak tetapi sebagai anak Allah. Dan bila di antara kita ada yang merasa bahwa dosanya sudah terlampau besar, merasa tidak layak lagi datang ke hadapan Tuhan, merasa akan ditolak oleh Tuhan, hari ini Tuhan menyerukan kepada kita, pulanglah anakku, sai mulak honalau jalangi. Yesus sangat merindukan kepulangan. Yesus sudah lama mencarimu, sehingga dia akan segera memelukmu, menciummu, dan sangat bersuka cita akan kepulanganmu. Ingat, tidak ada dosa yang terlampau besar untuk diselesaikan. Tidak ada kejahatan yang terlampau berat untuk diampuni oleh Tuhan Yesus. Yang dituntut, yang diminta Yesus dari kita orang berdosa ini adalah kemauan untuk pulang. Kemauan untuk menengadah ke langit kehadirat Tuhan. Kemauan untuk bermetanoia. Kemauan untuk bertobat, berbalik dari jalan dosa dan berpaling kepada jalan Tuhan Yesus. Lalu percayalah, terimalah Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Lalu kita akan menjadi manusia baru. Kita akan menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus. Sesudah itu, ya, dosamu sudah dibereskan oleh Yesus. Statusmu sudah dipulihkan oleh Yesus. Statusmu sudah diangkat menjadi anak Allah di dalam Tuhan Yesus. Karena itu, sai mulak ho nalau jalange. Tetapi saudaraku, masih ada lagi satu hal lagi yang menarik dari perumpamaan ini, walau ini sering kurang diperhatikan, yaitu sikap si anak sulung. Dia iri, dia kecewa atas sikap ayahnya terhadap adiknya si anak hilang yang disambut dengan meriah itu. Saudara-saudaraku, inilah gambaran dari sikap orang, inilah gambaran dan sikap dari orang-orang yang merasa cukup baik, yang merasa benar, tetapi kehilangan kasih. Dia membandingkan dirinya dengan adiknya, sehingga dia merasa dia lebih pantas menerima semua sambutan itu. Dan itu membuat dia menjadi susah. Sukacitanya habis. Sukacitanya menjadi kering, disedot oleh iri hatinya itu. Itulah juga sikap para orang Farisi dan Saduki yang menganggap Yesus menghina Allah karena Yesus mau bergaul akrab dengan pendosa-pendosa, karena Yesus mau menerima serta menghapuskan dosa-dosa orang-orang yang dianggap pendosa besar seperti pemungut cukai, pelacur, dan lain-lain. Saudara-saudaraku, mungkin sikap seperti ini masih ada di antara kita, yaitu orang-orang yang merasa dirinya lebih layak dari orang lain. Merasa orang yang pernah melakukan dosa itu tidak layak lagi diterima. Sedikitnya merasa mereka itu tidak boleh diberi peran lagi. Karena orang-orang seperti ini berprinsip,
Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Ingatlah saudaraku, kita semuanya adalah orang-orang berdosa. Kita juga adalah orang-orang yang sama, tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi kita dibenarkan hanya karena anugerah Tuhan Yesus yang melayakkan kita dan mau menerima kita. Bukan karena kehebatan kita. Karena itu bila Yesus mau menerima orang berdosa, justru kita diajak bersukacitalah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena kepulangan dari orang-orang anak-anak yang hilang itu. Justru sebaliknya yang harus kita lakukan. Yang harus menjadi kewajiban kita adalah kita harus mau menjadi alat di tangan Tuhan Yesus untuk mencari, untuk menemukan, untuk membawa pulang semua anak-anak hilang itu yang jumlahnya masih begitu banyak di sekeliling kita. Kita harus memberi diri kita untuk dilatih, untuk memiliki keterampilan agar kita mampu menjadi alat, menjadi mulut, menjadi tangan Tuhan Yesus, memanggil dan membawa mereka pulang kepada Tuhan Yesus agar mereka selamat, agar mereka dipulihkan menjadi anak-anak Allah. Ingatlah saudaraku, akan ada sukacita besar di sorga bila ada satu anak yang hilang itu kembali kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus meminta kita menjadi alat untuk mencari dan membawa mereka pulang. Karena itu saudaraku, mari selamat mencari dan membawa pulang. Kuasa Yesus menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, terima kasih atas firman-Mu. Di dalam keberdosaan kami, biarlah kami datang memohon keampunan dosa di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Karena Engkau pasti akan menghapuskannya dan akan mengangkat kami kembali menjadi anak-Mu dalam Yesus. Biarlah kami terus memberitakan Injil ini kepada semua orang, agar mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga ada sukacita besar di sorga. Ya Tuhan, kuatkan kami dengan Roh-Mu, agar kami semakin mengenal Engkau sehingga kami hanya bersandar dan mengandalkan-Mu. Kami memohon penyertaan-Mu Tuhan atas kami satu persatu dalam semua kegiatan kami yang sesuai kehendak-Mu. Kami memohon juga Tuhan menyertai para hamba-Mu dan misionaris-Mu agar melalui pelayanan mereka kerajaan-Mu semakin meluas. Kami mohon juga penyertaan-Mu menyertai pemimpin bangsa dan masyarakat kami, agar mereka semakin berkomitmen untuk mensejahterakan bangsa ini. Kami juga memohon penyertaan-Mu untuk seluruh pemimpin bangsa di dunia ini, agar mereka selalu berusaha menjaga kedamaian, mau menghentikan segala bentuk perang dan kekerasan, agar semua ciptaan-Mu bisa hidup dalam damai. Terpujilah nama-Mu ya Allah yang Maha Agung, yang Maha Kasih, yang Maha Pengampun. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.